Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Abdul Akbar dari kelas A1 dengan NIM saya yaitu 2210303229. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang teknologi di bidang kelautan lokal. Pertama-tama saya akan memberikan pengertian tentang teknologi kelautan. Apa sih teknologi kelautan itu? Teknologi kelautan yang dimaksud adalah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mesejahterakan rakyat, diimbangi dengan upaya menjaga keberlanjutan dan mematuhi kaidah-kaidah ekologis. Dan perkembangan teknologi di bidang kelautan dari zaman prasejarah itu meliputi penangkapan ikan yang memenuhi kebutuhan sendiri di pantai atau perairan dangkal. Teknologi rendahan bahkan hanya menggunakan tangan. Sedangkan di zaman sekarang, perkembangan sangat pesat pada abad 20, seperti pembuatan alat tangkap ikan menggunakan pabrik, menggunakan ikan dengan alat otomatis, menggantikan serat alami dengan serat sintetis yang lebih kuat dan mudah diproduksi secara maksimal. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik apa aja yang ada dalam penangkapan ikan. Pertama, penangkapan tanpa melukai. Kedua, penangkapan dengan pembiusan. Ketiga, penangkapan dengan perangkap. Keempat, penangkapan dengan alat melukai. Kelima, yaitu penangkapan dengan pancing menggunakan umpan. Setelah saya jelaskan teknik-teknik tadi, saya akan menjelaskan apa aja sih, kayak contohnya penangkapan tanpa melukai itu. Contohnya satu, memanfaatkan alat pengunci atau pemilin. Alat yang digunakan untuk melihat rerumputan laut yang berjumlah banyak. Alat ini dioperasikan dari permukaan dengan memutarnya pada gelombang rumput laut sehingga rumput laut tersangkut dan terbelit pada alat ini antara 5-6 meter. Umumnya terbuat dari batangan bambu kayu. Dan cara kedua itu menangkap dengan tangan. Dilakukan pada perairan dangkal atau sungai kecil. Dapat dilakukan juga memancing tanpa tongkat tetapi menggunakan rol pancing dan senar. Saya juga akan menjelaskan penangkapan dengan alat melukai. Contohnya seperti menggunakan tombak. Alat ini terdiri dari batang kayu atau bambu yang ujungnya berkait balik atau mata tombak, dan tali penarik yang diikatkan pada mata tombak. Dan cara kedua itu menggunakan fish plumage, hampir sama dengan tombak, namun alat ini digunakan untuk menangkap ikan di perairan yang lebih dalam. Selanjutnya adalah penangkapan dengan pembiusan. Cara-cara apa saja sih yang digunakan dalam pembiusan ini? Pertama, cara mekanik, dinamit, dan bom plastik. Cara ini dilarang karena tidak ramah lingkungan, merusak kelestarian alam, dan juga menghancurkan terumbu karang. Kedua, dengan cara kimiawi potas atau rotenon. Dapat menghancurkan terumbu karang karena racun sehingga cara ini dilarang. Biasanya menggunakan barbasco, sianida, atau potasium dengan tujuan membuat ikan menjadi lemas, namun banyak juga yang mati. Cara terakhir yaitu cara elektrik pada ikan air tawar, menggunakan tongkat yang ujungnya disambung ke alat penghasil listrik seperti baterai atau aki mobil atau seperti generator listrik. Saya juga akan menjelaskan bagaimana cara penangkapan dengan pancing menggunakan umpan. Yaitu cara pertama yaitu rawai tuna. Merupakan rangkaian sejumlah pancing yang dioperasi sekaligus. Satu rawai tuna biasanya mengoperasikan 1000 sampai 2000 mata pancing untuk sekali turun. Kedua adalah caranya UHT atau pola N-line. Khusus dipakai untuk menangkap cakalang. Dioperasikan panjang siang hari pada saat terdapat gerombolan ikan di sekitar kapal. Alat ini bersifat aktif. Dan cara ketiga, pancing tonda atau trolling line. Pancing yang diberi tali panjang dan ditarik oleh perahu atau kapal. Pancing diberi ikan segar atau palsu. Karena adanya tarikan, maka umpan akan bergerak di dalam air sehingga merangsang ikan buas untuk menyambarnya. Keempat adalah pancing tangan, memancing tanpa menggunakan tongkat pancing, tetapi hanya menggunakan roll pancing dan senar. Kelima adalah pancing tetap atau bottom long line atau set long line. Pancing dipasang di dasar perairan serta tetap dalam jangka waktu tertentu. Cara terakhir adalah pancing hanyut. Dioperasikan secara hanyut, biasanya digunakan untuk menangkap ikan-ikan pelagis. Saya akan menjelaskan tentang penangkapan dengan perangkap. Penangkapan ini biasanya didasarkan dengan pada memasang sebuah perangkap. Dan jenis-jenis perangkap yang biasa digunakan adalah pertama, jaring angkat, jaring berjala yang lebar, alat seret, jaring lingkar, penggiringan, penangkapan ikan dengan alat ditebarkan, jaring insang, dan mesin permanen. Menjelaskan teknik-teknik penangkapan ikan tadi,
Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik penangkapan apa saja yang digunakan di Indonesia. Pertama, pukat udang atau shrimp trout. Pukat udang atau shrimp trout merupakan salah satu alat penangkap udang yang banyak digunakan menangkap udang di perairan kawasan Indonesia bagian timur. Kedua adalah pukat cincin atau jaring lingkar. Pukat cincin adalah jaring lingkar berbentuk 4 persegi panjang atau trapesium yang dilengkapi cincin dan tali ketu atau pengerut. Pengoperasian pengerutan jaring pada bagian bawah dengan cara menarik tali pengerut yang mengoperasiannya menggunakan satu kapal. Ketiga adalah teknik jaring angkat atau lift net. Jaring angkat adalah salah satu alat penangkapan yang pengoperasiannya dilakukan dengan menurunkan dan mengangkatnya secara vertikal. Alat ini dibuat dari nilon yang menyerupai kelambu. Ukuran mata jaringnya relatif kecil, yaitu 0,5 cm. Bentuk alat ini menyerupai kotak. Dalam pengoperasiannya sering menggunakan alat bantu, lampu, atau umpan sebagai daya tarik ikan. Saya juga akan menjelaskan teknologi kelautan apa saja yang ada di Indonesia. Pertama, satelit SeaStar. Salah satu satelit milik Indonesia yang menggunakan frekuensi C-band dengan diameter antena 2,4 meter. Dengan kata lain, Lintasat atau SeaStar merupakan komunikasi satelit yang dilengkapi dengan fitur auto tracking yang dapat stay tune kepada satelit yang sedang digunakan walaupun dalam kondisi bergerak. Fishfinder adalah alat frekuensi tinggi yang digunakan untuk mencari kumpulan ikan. Alat ini dikembangkan selama Perang Dunia Kedua. Alat pencari ikan tersebut menggunakan gelombang suara untuk melihat benda di bawah air. Setelah saya menjelaskan hal-hal berikut yang tadi, saya juga akan menjelaskan faktor-faktor yang mempercepat pembusukan ikan. Faktor pertama itu adalah cara penangkapan. Ikan yang tertangkap dengan playing, flow and line trout akan lebih baik keadaannya bila dibandingkan dengan yang ditangkap dengan gill net, long line, dan sebagainya. Faktor kedua adalah reaksi ikan menghadapi kematian. Ikan-ikan yang keras menghabiskan banyak tenaga dalam menghadapi kematiannya. Lebih cepat busuk daripada ikan yang mati dengan tenang atau cepat. Faktor ketiga adalah jenis dan ukuran ikan. Kecepatan pembusukan benda pada jenis ikan karena perbedaan komposisi kimianya. Ikan yang berukuran kecil cepat membusuk daripada ikan yang berukuran besar. Faktor keempat adalah keadaan fisik sebelum ditangkap. Ikan yang sangat kenyang akan makanan yang sangat ditangkap. Ikan yang sangat kenyang akan makan saat ditangkap. Perut dan dinding perutnya sangat diurai oleh enzim isi perut dan akan mengakibatkan perubahan warna. Ikan kondisi fisiknya lemah, misalnya ikan yang sakit, lapar, dan habis bertelur, akan lebih cepat membusuk. Faktor terakhir adalah keadaan cuaca. Udara yang panas, suhu air yang tinggi, laut yang banyak gelombang akan dapat mempercepat pembusukan. Kesimpulannya adalah dengan adanya kemajuan teknologi di bidang kelautan ini dapat membuat para umat manusia berpikir lebih kreatif dalam hal-hal penangkapan ikan atau sebagainya. Yang tentu saja dengan adanya kemajuan teknologi ini dapat mempermudah bagi orang yang ingin melaut. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.